Pengertian dan tujuan pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberi kesempatan semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus atau PDBK, belajar bersama di sekolah umum. Tujuannya adalah memberikan pendidikan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai kebutuhan masing-masing. Dasar kebijakan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 atau UU Nomor 20 Tahun 2003 dan berbagai peraturan lain yang menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip utamanya adalah semua anak bisa belajar, menghargai keberagaman, kurikulum fleksibel atau bisa disesuaikan, lingkungan belajar yang harus mendukung. Jenis-jenis peserta didik berkebutuhan khusus meliputi: yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa atau fisik motorik, gangguan emosi atau perilaku, slow learner dan kesulitan belajar, anak berbakat, autisme, ADHD, dan hambatan majemuk. Pelaksanaan pendidikan inklusif, langkah utamanya adalah PPDB atau penerimaan siswa. Yang selanjutnya ada identifikasi dan asesmen, penyusunan profil belajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Penyesuaian pembelajaran dilakukan melalui modifikasi, ada kurikulum, metode pembelajaran, media atau alat, waktu dan tempat belajar. Dukungan keberhasilan inklusif melibatkan peran pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Intinya, pendidikan inklusif memastikan semua anak tanpa kecuali mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya di sekolah yang sama. Jurnal 1. Isi ringkasan penelitian ini membahas tentang pengelolaan pembelajaran inklusif di PAUD. Tujuannya mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran inklusif yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, evaluasi. Metodenya ada kualitatif, deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, perencanaan menggunakan kurikulum 2013 disusun dalam PROSEM, RPPM dan RPPH, ABK dan anak reguler belajar bersama. Pengkoordinasian melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, terapis, dan lain-lain. Ada koordinasi vertikal dan horizontal. Pelaksanaannya menggunakan model pembelajaran sentra. Tahapannya pendahuluan, inti, penutup. Ada program terapi untuk ABK. Evaluasinya menggunakan observasi, unjuk kerja, hasil karya, tanya jawab, anekdot. Penilaian sama, tetapi hasil disesuaikan kemampuan anak. Jadi kesimpulannya, pengelolaan pembelajaran inklusif sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya program pembelajaran individual atau PPI, kurangnya guru pembimbing khusus atau GPK. Jurnal 2, isi ringkasannya. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan implementasi pendidikan inklusif di PAUD. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana pendidikan inklusif diterapkan pada anak usia dini. Hasilnya, pelaksanaan inklusi ABK belajar bersama anak normal di kelas yang sama. Tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran. Peran guru, diantaranya guru harus mampu memahami kebutuhan setiap anak. Guru menyesuaikan metode pembelajaran. Kendalanya adalah kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli atau GPK. Upaya solusi, pelatihan guru, kerjasama dengan orang tua dan tenaga ahli, penyediaan fasilitas yang mendukung. Kesimpulannya, pendidikan inklusif penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperbaiki. Jadi kesimpulan untuk kedua jurnal, pendidikan inklusif bertujuan memberikan hak belajar yang sama bagi semua anak. Pengelolaan belajarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, masalah utama,
kurangnya GPK, sarana terbatas, pemahaman guru masih kurang. Solusinya adalah pelatihan guru, kerjasama berbagai pihak, pengembangan program khusus untuk ABK. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan inklusif. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.